merintis jalan penulis. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ribuan kenyataan membuktikan, tinggal bagaimana kita memilih jalan yang tepat dari liku-liku menjadi penulis. Pertama, yang paling logis dan disadari langsung oleh para penulis adalah mengirimkan naskah, baik fiksi maupun artikel, ke media massa. Kini banyak media massa online di samping media massa fisik ya yang masih terbit. Apabila naskah kita dimuat, sewajarnya atau seharusnya kita mendapatkan imbalan honor. Minimal nama kita tertera sebagai penulisnya. Banggakah? Saya kira demikian ya. Bukti yang tidak mudah disembunyikan adalah sang penulis pamer dalam arti positif ya kepada publik melalui akun media sosial. Cek saja FB, Instagram, atau Twitter pada hari Sabtu dan Minggu. Saya saja hingga kini selalu bangga setiap kali tulisan saya dimuat di media. Juga suka pamer ya, demi memberitahu halayak bahwa saya masih menulis. Sebelum ada protes, saya informasikan dahulu bahwa banyak media yang berterus terang atau berterus gelap tidak menyediakan honor. Maka pilihlah media-media yang walau sedikit memberi Anda imbalan. Sebab apa? Ketika kita menulis itu jangan dikira tidak berpikir ya. Menghayal pun membutuhkan otak ya, menggunakan otak untuk berimajinasi. Mungkin ada yang mengeluh sebelum bertindak. Siapa kenal saya, boro-boro dimuat, dibaca sama redaksinya aja belum tentu ya. Iya sih, suatu saat akan saya sampaikan bahwa kenal dengan redaksi atau editor itu juga penting. Oke lah, ikuti proses seperti bayi yang belajar tengkurap sebelum merangkak, berkali-kali jatuh saat mencoba berjalan, dan seterusnya. Menulis terus, kirim terus ke media apapun yang memiliki ruang untuk memuat fiksi dan artikel. Apakah itu puisi, cerpen, esai, resensi buku, kritik sastra, apapun yang Anda tulis itu. Seperti orang menanam, ya, sebelum tahu ilmu pertanian atau perkebunan, mana bisa kita memastikan benih itu tumbuh. Itu perlu ilmu ya. Apalagi harus subur, berlimpah buah ya kan. Jadi banyak faktor yang berpengaruh. Tanahnya, airnya, ada udara, sinar mentari ya kan. Perawatan juga, bahkan benihnya juga harus terpilih bagus atau buruk ya. Itu analogi saja. Maka dalam sejumlah kesempatan berbagi pengalaman, saya anjurkan untuk tanam terus ya, tanam terus, jangan menunggu yang pertama tumbuh berbunga. Ini mungkin hanya terdengar bijak ya, tapi cobalah lakukan. Nulis terus, kirim terus, bukan ke satu media ya, jangan ngirim ke satu media begitu ya, mabok lah ya redaksinya. Kelak, katakanlah seminggu, sebulan, 3 bulan ya, sudah berlalu begitu, tahu-tahu ada 1 dari 10 yang dikirim dimuat. Bukan tidak mungkin disusul bibit yang ke-12, mungkin berikutnya yang ke-7 ya kan. Misalnya itu. Belajar dari yang lolos kurasi itu penting. Apa menjadi kelebihan dari cerpen kita atau tulisan kita yang membuat redaksi memilihnya untuk dimuat ya kan. Yang gagal pun demikian kan, kita pelajari apa kekurangannya. Nah, meskipun kita tahu selera redaksi juga berbeda-beda, nah justru dari pengalaman itu kita akan melihat media ini cocoknya apa, media itu cocoknya apa. Intinya kita tidak membuang waktu karena seperti yang selalu dikatakan para senior ya, learning by doing ya. Dari satu tulisan ke tulisan berikutnya seharusnya selalu ada kemajuan. Dengan demikian kita jadi tahu kesalahan setiap karya yang ditolak. Misalnya, temanya kurang cocok,
terlalu panjang untuk ruangan yang disediakan misalnya, atau banyak plot hole ya, maksud saya rumpang dalam logika ya, ejaan dan struktur kalimatnya amburadul, point of view-nya atau sudut pandang penceritaannya mungkin keliru atau tidak konsisten. Masya Allah, typonya di berbagai tempat, itu artinya kita tidak melakukan swastunting ya, membaca ulang sebelum dikirim, itu penting juga. Nah, terlalu sadis misalnya atau mengandung sara, itu juga kita hindari. Tanpa pernah mengirim, bagaimana mungkin kita mendapatkan feedback ya, umpan balik. Kalau mengirim berikutnya menunggu yang pertama dimuat, bisa-bisa seperti menunggu godot, kita membuang-buang waktu ya. Saya sering mengatakan kepung pusat melalui lingkaran paling tepi. Apa maksudnya? Bila belum berani mengirimkan ke media-media yang mayor, media-media mainstream, media-media besar ya, cobalah mulai dari daerah ya. Daerah ini banyak loh media-media massa yang istilahnya belum nasional ya. Media online juga banyak. Lihat di akun Facebook Sastra Minggu ya, Bemi Cahyadi kalau tidak salah, yang salah satu pengelolanya. Itu di situ ada satu berkas, atau tanyakan saja di sana media, alamat-alamat media yang masih memuat tulisan-tulisan fiksi ya. Itu ada lebih dari 100 alamat di sana. Apa gunanya mengepung ya, mengepung dalam tanda petik? Pertama, kemungkinan dimuat lebih banyak. Karena apa? Saingannya bukan penulis-penulis senior ya kan. Saingannya adalah teman-teman sebaya, para pemula juga. Kedua, pemuatan satu persatu itu akan menjadi rekam jejak Anda ya. Ya, semua tabungan juga dimulai dari Rp1 kan. Jadi satu persatu naskah kita akan menjadi track record kita. Tuliskan di biodata, jangan lupa. Jadi mengirim berikutnya dituliskan biodata dimuat di mana. Nanti begitu dimuat lagi, biodata kita selalu bertambah ya. Karena apa? Biodata itu juga menjadi pertimbangan redaksi untuk memuat karya kita. Itu akan menambah keyakinan mereka bahwa oh ini pantas dimuat. Redaksi yang lain saja berani memuatnya, begitu ya kurang lebih. Nah, syukur kalau di dalam biodata itu terdapat prestasi dalam lomba. Ya kan banyak lomba cerpen ya, artinya tidak hanya mengirim untuk pemuatan biasa tetapi juga aktif mengikuti kompetisi. Itu akan lebih cepat menaikkan citra diri ya, citra diri kita meningkat karena saat menyiapkan naskahnya tentu saja untuk lomba akan berbeda dengan naskah mengirim biasa kan. Kalau lomba kan sangat perfect ya, mungkin berhati-hati betul ya, kita akan memilih gagasan yang terbaik, menulis dengan hati-hati dan dikirim juga dengan membaca ulang lebih dulu. Pokoknya takut ada yang salah lah gitu. Kita harus mengalahkan peserta yang lain kan, seperti itu. Bagi yang punya biaya dan waktu, silahkan ikut kursus, nggak ada salah itu. Ya, pelatihan, kemudian mungkin ada yang mahal atau kalau anggarannya terbatas, kita cari yang gratis. Banyak sekali komunitas atau grup media sosial yang menyelenggarakan pelatihan menulis dan kadang-kadang gratis, misalnya dengan cara menulis bersama ya kan, kita mendapatkan ilmu, kemudian ikut menulis, syukur-syukur tulisan kita bagus, akan sering diajak untuk ikut nulis bersama ya, nulis bareng. Saya rasa itu cara yang baik juga untuk memperoleh ilmu dari para guru dan mentor ya. Ikut pelatihan tentu dengan konsekuensi mengerjakan tugas, jadi bukan setelah ikut pelatihan terus tugasnya diabaikan hanya menyerap ilmunya, percuma. Karena sebab sekali lagi, menulis adalah keterampilan yang bergantung kepada keberlatihan. Mengikuti webinar penulisan kreatif gratis itu sangat dianjurkan. Ilmu-ilmu itu menjadi pilihan Anda untuk menempuh jalan mana yang lebih cocok ya. Begitulah kurang lebihnya. Belajarlah kepada banyak mentor, bukan untuk memburu sertifikat. Berlatih terus, kirim hasilnya, jadikan bukti pemuatan itu sebagai sertifikat sejati. Setuju?